warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri dari kelas 5 ingin melakukan praktik satuan acara penyuluhan gizi edukasi tentang penderita kolesterol untuk memenuhi mata kuliah konsultasi pendidikan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini bertugas sebagai edukator untuk ibu-ibu yang akan menjelaskan tentang apa itu kolesterol. Sebelumnya, saya akan memberi sedikit poin-poin apa aja nih penjelasan yang nanti akan saya jelasin di poster tersebut. Yang pertama di sini ada penjelasan apa itu kolesterol, lalu kedua apa penyebab kadar kolesterol itu tinggi, ketiga bagaimana pengaturan makannya bila kolesterol itu tidak tinggi atau mencegah kolesterol itu tidak tinggi atau sebelum terkena kolesterol. Lalu yang keempat ada pencegahan dan penanggulangan terhadap kolesterol itu. Jadi pencegahan di sini maksudnya pencegahan gimana biar ibu-ibu yang belum terkena kolesterol nih bisa dicegah melalui apa? Di sini ada poin-poinnya. Dan penanggulangannya ini yaitu maksudnya adalah gimana kalau misalkan udah terkena kolesterol ya, gimana nih caranya kalau udah terkena kolesterol apa masih bisa dihilangin atau diturunin kadar kolesterol. Nah di sini ada poin-poinnya. Lalu di poster kedua akan menjelaskan menu-menu atau bahan makanan yang bisa menurunkan kadar kolesterol. Jadi kadar kolesterol itu bisa diturunkan oleh bahan makanan. Jadi sebelum saya menjelaskan nih isi materi-materi yang dari poster ini, saya mau nanya tentang kondisi ibunya dulu nih gitu kan, gimana keadaannya, berat badannya, tinggi badannya, terus riwayat makannya gimana di rumah gitu kan. Jadi boleh tahu ibu berat badannya berapa? 42. Kalau tinggi badan 150. kalau ibu Saya berat badannya 90. tinggi badannya 165, Mbak. Aduh, saya gendut banget ya, Mbak. terus ibu-ibu tahu nggak kadar kolesterol ibu sendiri udah pernah ngecek belum kayak di klinik atau di Belum, saya belum. oh jadi belum tahu kadar masing-masing kolesterol berapa. Iya, belum. Tapi menurut ibu kira-kira ibu kolesterol nggak? Enggak. Dari gimana cara makan ibu di rumah gitu? Kayaknya sih enggak, tapi yang nggak tahu ya kalau yang namanya kolesterol. Tapi ibu biasanya di rumah makannya apa itu paling sering? Paling sayur, udah. Kalau yang ikan, kalau yang lauk-lauk hewani, ayam jarang. kalau daging-daging, Jarang juga. kalau ibu Saya makan semua. seringnya apa tuh di rumah? Saya lebih sering ke mie instan sih, Mbak. Kalau lapar ya mie gitu. Itu biasa konsumsi mie berapa kali tuh dalam seminggu lah? Enggak kok. Kalau 2 hari itu makan mie semalam sekali. Jadi kalau seminggu 1, 2, ya 4. Jadi dalam seminggu bisa 3 kali sampai 4 kali makan mie. Iya, 4 kali mie instan. Bahaya nggak nih? Nah itu nanti saya jelaskan ya sebelumnya. Iya. Nanti bisa dilihat di posternya. Nah, Kalau tadi kan biasanya makan di rumah, kalau ibu ya biasa paling sering sayur-sayuran gitu. Nah, kalau Kayak ibu paling tahu sering, gitu. iya. nah kalau ibu sendiri biasanya paling sering ya mie Ya. instan. Kalau nggak sering banget, Mbak, ya malam doang kalau lapar makan mie gitu. Kalau Kalau daging-dagingnya daging-dagingnya ya paling setahun sekali, Mbak. pas lebaran ya. Iya, ya namanya juga makan Senin Kemis, Mbak. Terus kalau misalkan ada riwayat keluarganya nih, maksudnya kayak Oh, ibu sakit gitu. misalkan ada nih apa riwayat keluarganya, misalkan ibunya atau suami saya atau apa gitu kan, hipertensi atau apa, ada nggak riwayat itu yang ibu tahu? Ada hipertensi nenek. Nenek hipertensi. Hipertensi nenek. Terus selain hipertensi, Hipertensi. Apalagi ya? Gula darah ya? diabetes. Iya, diabetes. Ya, keluarga saya juga diabetes. Iya. Diabetes tipe berapa sih? Wah, kalau kayak gitu saya nggak paham. Iya, cuman bilang diabetes aja. Diabetes kering. Badannya langsung nyusut gitu. Itu siapa itu? Bapak saya almarhum. Oh udah nggak ada. Iya. Kalau yang masih
ada Enggak sih, biasa ya itu mungkin kayak kolesterol. lanjutkan ya Bu. Tadi kan udah tuh saya nanya-nanya tentang berat badan ibu berapa, tinggi badan ibu berapa, terus ada riwayat penyakit apa enggak nih ibu yang berita ke keluarganya. Nah, saya akan jelasin dulu isi poster tersebut dengan judul "Yuk Kenalan dengan Kolesterol". Yang ibu tahu sendiri tentang kolesterol itu apa sih gambarannya? Misalkan kolesterol, ibu kena kolesterol ya gitu. Saya kayaknya kolesterol deh gitu kan. Yang ibu tahu kolesterol itu kayak apa sih gitu? Kalau menurut ibu, Pusing saya. biasanya Iya, identik Iya, dengan pusing. pusing. Iya. Tahu saya iya pusing. Lelah mungkin ya Mbak. Cepat lelah kalau kolesterol mungkin ya. Ya setahu gitu. Iya. Setahu saya gitu pusing udah. Identik nggak- dengan pusing itu nggak udah pasti kolesterol apa enggak gitu kalau menurut ibu. Nggak tahu ya Mbak. nambah. Nebak. Biasanya gitu Nah, yang udah gitu Iya. ya. Terus kalau menurut ibu kolesterol itu kalau dengan nama-nama kolesterol gitu kan, saya kena kolesterol gitu kan, kolesterolnya tinggi gitu kan, bahaya nggak sih gitu? Menurut ibu itu kolesterol bahaya nggak? bahaya. Menurut ibu bahaya kolesterol. Nah jadi saya bacain dulu poster yang pertama, di tabel yang pertama ada pengertian apa sih itu kolesterol. Nah kolesterol sebenarnya lemak yang berguna bagi tubuh. Oh, gitu. Itu dulu. Nah karena di tubuh itu diproduksi secara alami oleh organ hati dan bisa juga ditemukan dalam makanan. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau kadar kolesterol itu tinggi atau meningkat nih karena sesuatu faktor lain atau faktor yang penyebab yang lainnya gitu kan, ini akan menumpuk, kolesterolnya akan menumpuk di pembuluh darah, di dinding pembuluh darah dan mengganggu aliran darah ibu serta berakibat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Iya. Jadi kolesterol itu sebenarnya baik, Iya. cuman bisa dikatakan bahaya atau tidak baik itu jika kadar kolesterol meningkat. Kenapa bisa kadar kolesterol meningkat? Itu nanti bisa dijelaskan nanti apa penyebabnya kolesterol itu tinggi. Nah Ya. ini ada gambaran, ada ikon kecil Iya. kolesterol itu ini tuh ceritanya gambaran pembuluh darah, Iya. dinding pembuluh darah. Iya. Nah ini dinding pembuluh darah dia ada warna kuningnya. Iya. Nah ini tuh yang warna kuning ini Iya. itu plak Oh. yang nempel di pembuluh darah. Iya. Itu karena penyebabnya kolesterol tinggi. Penyebabnya kenapa bisa ada plak di sini gitu kan? Nanti akan dijelaskan di penyebab kolesterol itu tinggi. Iya. Tapi kalau untuk dikatakan kolesterol itu bahaya apa enggak, tergantung kalau kolesterol itu tinggi apa enggak. Kalau mau tahu kolesterol itu bahaya apa enggak, biasanya kan dites dulu kan kadar kolesterol tuh suka di klinik atau di apotek kan suka ada tuh yang menyediakan Iya. tes kadar kolesterol gitu kan. Iya. Itu ibu-ibu jangan langsung lihat kalau kadar kolesterolnya lebih dari 200 nih, misalkan udah 250 atau 300 gitu kan, ibu udah menganggap oh berarti saya kolesterol ya nih ya, enggak gitu kan, kolesterol saya tinggi ya gitu kan. Nah nanti ibu harus nanya dulu kalau kadar LDL-nya sama HDL-nya berapa ya gitu loh. Jadi kolesterol tuh tipenya ada dua, ada macam-macam. Maksudnya ada kolesterol baik, pernah dengar kan? Iya. Sama kolesterol jahat. Iya. Nah yang dikatakan bahaya itu kalau kolesterol jahatnya itu yang lebih dari 100 mg per dl. Yang jahat. Menjelaskan tadi nih kolesterol jahat, kolesterol baik. Hmm. Ada yang masih bingung atau yang mau? Saya Mbak, itu LDL sama HDL maksudnya apa ya Mbak? Saya kurang paham. Oh, masih Iya. masih rawang-rawang Iya, gitu. kurang paham. Jadi gini kan, kolesterol yang bisa dikatakan kolesterol tinggi itu kalau misalkan kadar kolesterol jahatnya itu lebih dari 100 Itu yang LDL. LDL. Iya, Jadi kolesterol LDL. jahat itu singkatannya LDL. Oh. L, ingatnya L. Iya. LDL itu kolesterol jahat. Iya. Nah, kolesterol baik itu singkatannya HDL. Oh. Pokoknya kalau kolesterol jahat depannya L, kolesterol baik depannya H. Ah, iya. Sama-sama DL Iya. belakangnya. Heeh. Nah,
maksudnya yang LDL atau HDL itu kalau kadar LDL-nya atau kolesterol jahat ibu itu lebih dari 100, terus kadar kolesterol baiknya kurang dari 60. Kolesterol baiknya harus Lebih dari 60. Iya, lebih dari 60. Nah, kalau kolesterol jahatnya harus kurang dari 100. Kalau udah iya. 100 lebih berarti itu dikatakan kena kolesterol. Kolesterol Iya. kalau yang kolesterol jahatnya. Oh, gitu. Nah, jadi kalau yang kolesterol baiknya lebih dari 60 itu malah nggak apa-apa. Mau 100 pun juga itu masih dikatakan normal. Tapi nggak normal kalau LDL-nya ini, kolesterol jahatnya ini yang lebih dari 100. Jadi harus kurang dari 100. Mentoknya 100. Itu kolesterol jahatnya mentoknya 100. Kalau kolesterol baik mentoknya minimal 60. Kalau lebih dari 60 nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 60 itu juga bisa beresiko kolesterol. Iya. Jadi yang HDL harus lebih tinggi lah gitu kan. Iya. Harus lebih dari 60. Jadi walaupun misalkan kolesterol ibu Pia 350 misalkan jadi ikut tes kolesterol, sedangkan ibu kolesterol totalnya 200. Iya. Beda Beda 150 kan gitu Iya. kan. Tapi belum tahu nih yang mana yang bisa disebut terkena kolesterol, mana yang enggak gitu. Bisa jadi ibu Pia yang 350 ini malah normal, tapi ibu yang 200 yang 250 malah yang bisa dikatakan kolesterol. Karena dilihat lagi dari itu si kolesterol jahat LDL sama sama kolesterol. LDL, iya, Makanya iya. kalau ibu-ibu mau tes kadar kolesterol itu bilang lagi ke mbak-mbak yang jaganya, kalau kolesterol LDL sama HDL saya berapa ya bu gitu. Iya, paham Mbak. Jadi nggak selalu kolesterol tinggi itu bahaya, Iya. tapi dilihat dulu gitu jenisnya yang mana yang tinggi. Udah paham? Paham kan? Terus saya lanjut lagi ya ibu Iya. ke penyebab kolesterol itu bisa tinggi. Penyebabnya itu di sini ada 8 poin. Yang pertama ada konsumsi makanan tidak sehat. Maksudnya konsumsi makanan tidak sehat ini itu kayak yang suka makan gorengan, maksudnya makan gorengan boleh, cuman kalau Ada porsinya. sering gitu kayak misalkan dalam sehari pagi siang sore gorengan, kayak pagi sarapan gorengan bala-bala misalkan sama nasi uduk, terus siangnya juga bala-bala sama sambal atau misalkan gorengan tahu setan gitu kan gorengan Iya, juga kan. iya. Sorenya juga gorengan lagi campur lontong kayak gitu. Nah maksudnya jangan terlalu sering gitu kalau misalkan ibu mau konsumsi gorengan, ya seenggaknya jangan dalam sehari itu minimal sekali aja lah gitu. Kalau bisa pun juga digoreng sendiri aja gorengannya, bikin sendiri gitu dibanding beli di tempat luar kayak Iya, gitu. iya. Nah kedua ada kurang beraktivitas fisik, maksudnya kayak olahraga, maksudnya kurang beraktivitas fisik di sini itu nggak perlu yang kayak berarti saya harus berenang dong, berarti saya harus yang laki-laki nih main sepak bola dong gitu kan. Iya. Berarti saya harus naik sepeda dong gitu kan. Enggak, ini tergantung ibu-ibu aja nih kemampuannya, bisanya apa nih. Kayak misalkan saya nggak ada waktu gitu kan, bisanya kayaknya jalan keliling komplek aja deh, keliling sini gitu kan, rumah gitu kan, nggak apa gitu kan, itu masuk jogging. Dihitung misalkan keliling rumahnya berapa menit, 30 menit gitu kan, oh beda gitu kan. Jogging juga termasuk bisa aktivitas fisik gitu. Jadi nggak perlu yang berat-berat kayaknya berarti saya harus berenang ya mbak, berarti saya harus olahraga ke tempat olahraga gitu kan, main volley atau main bulu tangkis gitu kan. Enggak, disesuaikan kondisi ibunya aja gini misalnya apa, tapi sebenarnya sebisa mungkin dalam seminggu itu ngelakuin lah aktivitas fisik. Iya. Maunya aku mau apa gitu, itu bisa juga gitu kalau misalkan di rumah tangga. Iya. Terus yang ketiga di sini ada kebiasaan merokok atau minum alkohol. Iya. Paling budaya di Indonesia kan paling sering merokok susah ya dihilangin. Kalau Iya. alkohol kan biasanya budaya luar, orang luar. Iya. Kalau di Indonesia mungkin yang minum alkohol ya masih
bisa dihitung atau nggak ketahuan lah gitu. Iya, Merokok iya. kan di sekitar kita juga pasti masih Sama banyak. ada iya. Nah, merokok ini juga penyebab salah satu bisa kolesterol tinggi, karena dalam kandungan rokok juga ada zat yang bisa menyebabkan kolesterol itu bisa tinggi, walaupun ibu sehat-sehat aja nih gitu kan, terus walaupun kolesterol ibu normal, tapi ibu juga atau suami ibu atau keluarga ibu ada yang rokok gitu kan, nah itu bisa penyebab kolesterol. Iya. Terus selanjutnya ada obesitas. Obesitas Saya dong mbak, saya gemuk mbak, aduh. tapi yang obesitas ini untuk zaman sekarang nggak dilihat dari obesitas, kolesterol tinggi itu. Ya misalkan orang kurus pun, orang kayak saya pun yang berat badannya kurang pun juga bisa aja terkena kolesterol. Kenapa gitu kan? Karena ya zaman sekarang kayak makanan siap saji banyak kan, nggak bisa dilihat secara langsung, maksudnya nggak bisa dikatakan objektif bahwa yang obesitas ini pasti terkena kolesterol, enggak. Bisa jadi mama dia malah yang kurus kolesterol tinggi, mama dia malah yang berat badannya lebih tapi enggak kolesterol tinggi. Terus yang ketiga ada pertambahan usia. Nah kalau pertambahan usia ini maksudnya itu yang udah mau umurnya 50 tahun ke atas, sudah dikatakan prelansia, itu emang nggak bisa dikotak-atik gitu, nggak bisa diubah gitu. Kalau yang tadi kan konsumsi makan, kurang aktivitas fisik, merokok atau berat badan berlebih kan masih bisa kayak Dikurangin. iya dikurangin atau Gitu, gimana nih iya, caranya gitu. diobatin, Makanya iya. nah, kalau usia itu ya nggak bisa, emang itu udah Udah nempel. nempel gitu. Iya. Terus faktor genetik maksudnya ini gen, misalkan ya tadi saya udah nyampain, ada nggak nih riwayat keluarga ibu dia atau ibu dia yang kena kolesterol atau yang kena hipertensi atau apa kayak gitu. Itu bisa faktor gen juga. Jadi kolesterol juga bisa faktor genetik. Jadi nggak, walaupun nggak, kayaknya saya nggak terkena kolesterol gitu, mensuges nggak terkena kolesterol, tapi bapak saya ada kolesterol gitu, kemungkinan saya juga bisa kena kolesterol nih gitu kan. Jadi saya harus ngecek juga nih beneran apa enggak gitu. Terus saya lanjut ya ibu-ibu. Iya. Jadi ada, lalu bagaimana nih aturan makannya kalau yang udah terkena kolesterol tinggi atau yang belum. Iya. Jadi yang belum juga bisa nih diatur dengan pola makan yang seperti apa nih pengaturannya. Yang pertama ada dengan menghindari atau mengurangi konsumsi makanan tinggi lemak. Yang kedua, memilih jenis makanan karbohidrat kompleks. Yang ketiga, memilih makanan protein nabati. Yang keempat, hindari memasak dengan cara digoreng. Dari sini ibu-ibu yang kurang paham tuh yang mana? Kata-kata mana yang kurang paham di dalam kalimat ini? Ini mungkin ya nomor 2 ya. Karbohidrat Komplek. Iya. Apa itu karbohidrat kompleks? Iya. Jadi karbohidrat itu jenisnya ada 2 sebenarnya. Iya. Karbohidrat sederhana sama karbohidrat kompleks. Sederhana Contohnya gini, nasi. Ini ada di contoh gambar. Contoh karbohidrat kompleks apa aja? Ini ada gambar nasi merah, terus roti gandum, terus gandum-ganduman, ada ubi, ada buah-buahan dan sayuran juga termasuk karbohidrat kompleks. Nah kalau karbohidrat sederhananya, nah ini juga sama roti, tapi jenis rotinya roti yang putih bukan yang gandum. Jadi yang jenis gandum-ganduman itu, yang namanya gandum-ganduman itu karbohidrat kompleks. Iya. Terus minuman bersoda, makanan manis, terus seperti donat, terus coklat, cookies, teman-temannya termasuk karbohidrat sederhana. Terus kalau untuk yang protein nabati itu biasanya kacang-kacangan yang dianjurkan. Nah kalau untuk yang makanan tinggi lemak itu biasanya kan daging-daging ya, daging misalnya tinggi lemak. Nah yang lemak yang nggak tinggi itu biasanya ikan. Ikan-ikanan, jenis ikan-ikanan, udang itu biasanya nggak tinggi. Jadi yang punya kolesterol atau yang mau mencegah nih dari kolesterol lebih mendingan makan, jadi kayak
disajikan ada ayam sama ikan. Lebih dianjurkan untuk makan ikan karena rendah lemak. Iya. Terus lanjut untuk ke pencegahan dan penanggulangannya. Di sini pencegahan pada poin pertama ada menerapkan pola makan sehat. Yang tadi yang udah saya tegaskan Iya. penyebab konsumsi makanan yang sehat. Iya. Nah di sini ada contohnya yang terbanyak seperti makan sayur sama buah, ikan juga bagus karena mengandung lemak yang rendah. Terus berolahraga secara teratur. Tadi tuh yang beraktivitas fisik, yang jogging. Nah selama 30 menit misalnya, atau mau 20 menit juga nggak apa-apa. Yang penting dalam seminggu 3 kali. ngapain lah gitu, ada Oh, aktivitas fisik. Nah, terus menurunkan berat badan berlebih. Nah ini untuk yang penanggulangannya. Kalau yang udah terkena kolesterol jadi untuk yang terkena kolesterol tinggi dan dia juga obesitas, caranya adalah pertama yaitu menurunkan berat badan dulu. Kalau yang nggak obesitas tapi kolesterol tinggi ya berarti untuk menurunkan berat badan kan nggak perlu. Iya. Apalagi yang mau diturunin kan. Iya, Nah, iya. ini untuk yang penyebabnya gara-gara obesitas. Iya. Jadi kalau berat badannya turun itu bisa dapat menurunkan kadar kolesterol. Terus yang terakhir ada menghentikan kebiasaan merokok. Mengurangi resiko karena menghentikan kebiasaan merokok itu juga mengurangi resiko penyakit jantung, koroner. Iya. Jadi kan udah dijelasin nih di dalam poster yang pertama apa itu kolesterol, penyebabnya, terus bagaimana pengaturannya, terus pencegahan dan penanggulangannya. Nah sekarang saya minta ibu-ibu untuk menonton video singkat dulu, ada dari YouTube, saya sudah carikan. Jadi ibu-ibu biar nggak bosan nih dengerin saya aja gitu, tapi bisa lihat, jadi tahu gambarannya kolesterol tuh warnanya apa ya gitu kira-kira kalau dianimasikan. Iya. Pembuluh darah tuh kayak gimana sih kayak gitu. Nah ini mari kita simak bareng-bareng. Seringkali kolesterol dibicarakan sebagai sesuatu yang buruk. Kalian lihat seseorang sedang makan sesuatu, lalu akan ada yang berkomentar tentang bahaya yang akan dia alami akibat kolesterol. Jika ada yang memberikan kalian tentang kandungan kolesterol dalam sesuatu yang kalian konsumsi, apakah sebenarnya kalian atau akan orang yang memberikan kalian Baca di YouTube. apa itu kolesterol? Jika tidak, dan kalian merasa penasaran, kalian dapat berpikir coba kita mulai dengan membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan kolesterol. Misalnya ditemukan seluruh kaitan sebenarnya benar-benar penting terhadap hormon dan vitamin. LDL atau high density lipoprotein selalu sebagai kolesterol baik dan LDL atau low density lipoprotein jenis paling jahat. LDL sebagai lipoprotein sudah dikenal kolesterol terbaik. Lalu kenapa low density baik? Satu pada jumlahnya terlihat darah. Kolesterol dalam tindakan sebaik dan atau mereka memiliki sebagai zat berikutnya akan terus mereka menjadi sebesar atau mereka ada misalnya ada yang juga ada yang lalu apa yang ada dalam tidak ada Dua, ada judulnya memilih jenis makanan penurun kolesterol yang mudah didapat, dibeli, dan juga ekonomis. Pertama, di sini saya rekomendasi ada ikan sarden. Ikan sarden yang saya maksud di sini, kalau misalkan susah untuk menemukannya langsungnya, ikan sardennya langsung, bukan ikan sarden yang kalengan maksudnya. Kan biasanya kalau di warung-warung atau di Indomaret, Alfamart, biasanya yang tersedia yang kalengan kan. Nah, di sini saya rekomendasinya yang bukan kalengan, yang ikan segarnya diolah sendiri. Tapi kalau misalkan susah atau misalkan waktunya nggak ada, ya bisa aja posisi yang kalengan. Intinya ikan sarden. Kenapa? Karena di dalam ikan sarden ini mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 ini adalah asam lemak yang baik. Dikonsumsinya ini setidaknya 2 porsi atau 200 gram per minggu. Kacang polong. Di dalam kacang polong ini mengandung sejumlah vitamin B, omega 3, dan
zat flavanol yang dapat membantu mencegah terbentuk benturan darah. Kali seminggu, sama kayak tadi, bisa mau ibu-ibu terserah mau milih selangnya misalkan Senin sampai hari Sabtu aja nih gitu, atau 3 gram per hari kalau nggak mau seminggu kayak misalkan. Terus selanjutnya ada kedelai, olahan kedelai juga bisa kayak tempe, tahu. Nah, karena mengandung vitamin B1 dan C, magnesium, folat, lemak baik, omega 3 dan 6 yang dapat mengurangi kadar kolesterol jahat. Mengurangi nih, bukan mencegah lagi, ini bisa mengurangi kolesterol jahat yang tadi konsumsi secukupnya atau setengah gelas susu kedelai. Nah, susu kedelai juga bisa secukupnya aja gitu kan, kayak bayam nih. Sering kan pasti kalau buat bikin sayur, buat anak-anak atau buat sendiri pasti pakainya bayam gitu. Iya, bening-bening. Gampang banget gitu kan. Nah, karena di bayam ini nih ternyata banyak banget nih mengandung zat seperti lutein, kalium, serat juga bagus, apalagi konsumsi setengah cangkir tiap harinya. Maksudnya setengah cangkir itu ukuran URT, kalau misalkan disamakan tuh kayak semangkok kecil. Mangkok kecil itu cukup, ya kan, setiap harinya boleh. Tapi kalau misalkan bosen ya nggak apa-apa, kayak ikutin anjuran yang lainnya aja 2 kali seminggu biar nggak bosen kan, kayak kita sama anak-anak ibu 2 kali seminggu aja, Senin sama Sabtu kayak gitu. Terus yang kelima ada alpukat. Nah, ini nih buah ajaib buat menurunkan kolesterol. Alpukat ini paling ampuh buat nurunin kolesterol. Kenapa? Karena dalam alpukat ini mengandung lemak tak jenuh tunggal. Maksudnya lemak baik juga ya, vitamin dan senyawa yang mampu menurunkan kadar LDL, kadar kolesterol jahat. Jadi menurunkan, sama kayak kacang kedelai, bisa menurunkan kadar kolesterol jahat dan menaikkan kadar kolesterol baik. Jadi kalau tadi kan kacang kedelai cuma menurunkan aja ya kolesterol jahatnya, kolesterol baiknya ya tetap segitu aja kadarnya gitu kan. Nah, kalau alpukat ini bisa nambahin kadar kolesterol baiknya jadi lebih dari 60 gitu. Jadi bisa mengurangi kolesterol jahat sekaligus bisa naikin kolesterol baik. 2 fungsi alpukat itu. Nah, jadi enggak, kalau yang lain kan dari tadi hanya menurunkan, mencegahkan gitu kan. Kalau ini bisa 2, bisa nurunin sama bisa meningkatkan yang kolesterol baiknya. Terus disarankan konsumsi 1 buah per hari gitu, satu hari 1 buah aja gitu. Di pisang ini mengandung karbohidrat, protein, vitamin A, B, dan C. Jadi pisang ini biasanya itu pengganti cemilan juga ibu, karena dalam pisang ini udah ada karbohidrat, protein, vitamin. Jadi kalau makan pisang yang 2 aja kayaknya udah kenyang gitu kan. Nah, karena mengandung karbohidrat, jadi udah kayak nasi. Jadi misalkan pagi ibu sarapan nasi goreng gitu kan, mau makan siang lagi nih gitu kan, tapi udah lapar sebelum makan siang, bisa konsumsi pisang aja gitu, karena udah termasuk ada karbohidrat, jadi ibu nggak lemes nih gitu. Jadi bisa pengganti cemilan. Terus mengandung serat, potasium, dan magnesium yang dapat mencegah penyakit jantung serta membantu mengurangi kolesterol gitu kan. Nah, saya di sini mau ngasih questionnaire gitu pertama. Ini saya jelasin dulu maksudnya apa. Tapi saya bagikan dulu ini ke pertanyaannya. Ini dinamain nggak Mbak? Iya, dinamain aja. Dinamain. Oh iya. Pertanyaan singkat ini petunjuknya lingkari aja angka skor yang ibu-ibu pilih, mau angka 1 sampai angka 5 nih. Nah, angka 1 ini maksudnya sangat tidak benar, maksudnya dari yang saya jelasin nggak benar nih mbaknya jelasinnya gitu. Ibu bisa buletin atau lingkarin angka 1 gitu. Atau yang angka 2 itu yang menurut ibu lumayan lah gitu, jadi tidak benar aja, ada yang tidak jadi benar, ada yang nggak benar. Jadi ibu bisa milih angka 2. Untuk yang angka 3 itu yang lumayan benar, jadi 50-50 ya, 50 benar, 50-nya enggak penjelasan yang tadi saya berikan. Yang nomor 4 ini ibu setuju, benar nih kayaknya nih gitu. Yang nomor 5 berarti yang angka 5 maksudnya saya, berarti ibu-ibu yang ibu lihat di video juga itu benar semua